Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Sekalipun kami berada dalam lembah yang kelam, tapi kami percaya tangan-Mu itu yang menopang kami. Tangan-Mu yang kuat yang selalu memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Sekalipun kami melewati lembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lautan, aku tak ditinggalkan. Katakan Yesus kekuatanku. Amin. Di hidupku. Sekali lagi dari awal, lebih sungguh lagi kita mau katakan. Hanya Kau Juru Selamat kami Tuhan. Oh Tuhan Kau setia padaku. Satu yang kami pegang, janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau, ku
ditinggalkan. Amin. Ini iman kami Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, ku sembah. Yesus kekuatan di hidupku. Amin, amin. Kami percaya Tuhan, Kau sumber kekuatan kami, Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, besar kasih-Mu Tuhan, dengan era besar. Oh Yesus, kami berserah. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Glory, glory, glory. Oh haleluya, haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau melawat setiap umat-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan selamat kita menikmati firman Allah. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan akan diambil di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Beberapa hari yang lalu kita mempelajari bahwa ada 10 perintah Allah. Dan 10 perintah Allah ini dikembangkan, dijabarkan menjadi lebih dari 600 perintah. Dan kalau dikompres, Tuhan Yesus mempersingkatnya menjadi 2 bagian. Di bagian pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu.
Itu 4 hukum pertama. Kemudian hukum yang berikutnya dari 5 sampai 10 adalah berbicara tentang kita mengasihi manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bagian yang kedua dari hukum Taurat ini yang taruh paling atas adalah berbicara tentang hormatilah ayah dan ibumu. Menghormati orang tua itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa mengabaikan ayah dan ibu kita. Mereka sudah memelihara kita dari sejak bayi, bahkan dari sejak dalam kandungan. Karena itu ada kewajiban kita untuk memelihara mereka pada masa tuanya mereka. Atau kita menyisihkan sebagian dari yang kita dapatkan untuk memberkati mereka. Ada berkat khusus pada waktu seorang anak menghormati orang tuanya atau memberi kepada orang tuanya. Dikatakan supaya lanjut umurmu. Supaya apa yang kau kerjakan tidak berhenti sampai di situ, tetapi masih berlanjut. Ada berkat berkesinambungan terus-menerus pada saat kita respect kepada orang tua. Seorang anak tidak pantas untuk berbicara keburukan daripada orang tua. Menghormati orang tua artinya meninggikan orang tua. Tidak berbicara hal-hal yang buruk tentang orang tua. Mungkin kita nggak cocok dengan orang tua kita. Mungkin pandangannya tuh nggak sepaham. Apalagi beda satu generasi. Tetapi kita tetap respect. Meskipun tidak cocok, tetapi kita tetap respect kepada orang tua kita. Tuhan Yesus menyinggung masalah tentang hormat kepada orang tua. Kita lihat di dalam Matius 15 ayat 4. Matius 15 ayat 4. Di sini Tuhan Yesus menegur kepada ahli Taurat. Sebab mereka mengesampingkan tentang hormat kepada orang tua. Mereka mengesampingkan firman Allah demi persembahan kepada bait suci. Kita lihat 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata demikian, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk untuk pemeliharaanmu sudah digunakan semua untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Nah, di sini Tuhan Yesus sedang menegur dengan keras kepada ahli Taurat sebab mereka menjunjung tinggi adat istiadat manusia. Sedangkan firman Allah berkata hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi terus kemudian ahli Taurat berkata demikian. Kalau kamu punya uang yang setiap bulan kamu pakai untuk pemeliharaan ibu bapamu, tetapi kamu pakai untuk mempersembahkan di persembahan ke bait suci, maka kamu nggak perlu ngasih lagi. Jadi seolah-olah uang yang untuk ibu bapamu sudah kamu memberi kepada Tuhan, kepada bait suci, maka kamu bebas dari pemeliharaan tersebut. Dan di sini Tuhan menegur, tidak bisa. Persembahan adalah persembahan kepada Tuhan atau persembahan untuk bait suci itu berbeda dengan pemeliharaan untuk kepada orang tua. Jangan digantikan. Hormat kepada orang tua itu adalah perintah daripada Tuhan. Bagaimana kalau misalkan orang tua kita tidak sepakat terhadap kita? Atau mungkin ada orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada anaknya dengan siapa mungkin mau dijodohkan. Mungkin banyak hal-hal yang berbeda pandangan dengan anak-anaknya. Kita sebagai anak, kita tetap respect. Mungkin kita tidak menuruti apa yang orang tua inginkan karena berbeda dengan apa yang kemauan kita, atau mungkin tidak cocok dengan selera kita. Katakanlah memaksa saudara untuk menikah dengan seseorang yang saudara tidak sukai. Saudara bisa berhak untuk menolaknya karena saudara akan hidup dengan orang itu seumur hidupmu.
Kalau kamu tidak cocok, berbahaya sekali karena saudara yang menjalani. Saudara bisa datang kepada ibu bapamu dan bisa menjelaskannya dengan kemukakan alasan-alasannya. Saya rasa orang tua pasti akan mengerti. Lantas bagaimana kalau orang tuanya tidak seiman dan terus melarang saudara untuk datang kepada Yesus, bahkan membuang saudara atau mungkin tidak memperbolehkan saudara untuk pergi ke gereja atau membaca firman Tuhan atau mengikut Kristus sama sekali. Nah, di sini Tuhan Yesus sudah pernah berbicara kepada hal ini. Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Di sini Tuhan Yesus menyampaikan satu nubuatan. One day, suatu saat, orang yang percaya kepadaku, mereka tidak cocok lagi dengan orang seisi rumah, dengan saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, atau ibu bapaknya, sehingga mau gak mau mereka harus mengambil sikap dan meninggalkan mereka. Meninggalkan bukan berarti melupakan, tetap respect sebagai anak. Mungkin sudah tidak cocok lagi pandangannya atau pahamnya, kepercayaannya. Saya memilih untuk ikut Yesus, sedangkan orang tua tidak. Ada orang tua yang melarang anaknya untuk tidak dibaptis. Ada orang tua yang melarang, jangan ikut Kristen. Bagaimana kalau nanti saya mati, nggak ada yang menyembayangi, kamu orang Kristen nggak boleh sembahyang pakai hio, dan selanjutnya. Maka si anak ini, karena dia menuruti orang tuanya, maka dia menahan imannya. Dan tindakan ini adalah tindakan yang boleh saya katakan keliru. Kita bisa tetap respect kepada orang tua, tetapi kita bisa sampaikan bahwa ini adalah keputusan saya untuk memilih Kristus, untuk mengikut Kristus. Bukan berarti kalau saya dibaptis, saya lantas meninggalkan orang tua dan tidak mengenal kepada ibu bapak. Bukan demikian. Tetapi justru malah Yesus menekankan untuk kita memelihara orang tua. Dan kebanyakan ada orang tua yang bukan Kristen, anak-anak yang ikut gereja, anak-anak yang menjadi Kristen, mereka mengatakan kamu ke gereja boleh, tapi kamu jangan dibaptis. Mereka tidak mengerti, sebab mereka berpikir begitu anaknya dibaptis, seolah-olah garis keturunan itu putus. Mereka bukan anakku lagi. Mereka tidak mengenal aku lagi sebagai orang tua. Dan kita bisa menjelaskan kepada orang tua bahwa Yesus sangat menekankan untuk kita respect kepada orang tua. Tentunya kita mendahulukan Yesus di atas segala-galanya, tetapi dengan tetap dalam keadaan rasa respect, kita tetap hormat kepada orang tua kita. Jadi hari ini ada tugas dari saudara-saudara sekalian. Kalau saudara masih memiliki orang tua, saudara bisa sampaikan terima kasih buat pemeliharaan mama, papa, segala yang papa, mama perbuat. Saya sudah tidak memiliki orang tua lagi. Tapi kalau saya look back, saya rasa saya masih kurang untuk menyampaikan rasa terima kasih saya dalam bentuk ekspresi kepada orang tua. Karena pada waktu saya belum bekerja, saya belum menghasilkan, kedua orang tua saya sudah meninggal. Dan saya tidak sempat untuk berbuat sesuatu yang berarti bagi orang tua saya. Saudara yang masih memiliki orang tua, ambillah kesempatan untuk saudara hormati mereka, respect mereka. Sesekali saudara memberkati mereka, membuat mereka senang. Mungkin mereka pengen beli apa, silahkan. Mungkin tidak cocok dengan saudara, it's okay untuk menyenangkan orang tua. Amin. Saudara akan diberkati oleh Tuhan, percayalah. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Tuhan memberikan seorang ayah dan seorang ibu. Dan hari ini kami ingin berdoa Tuhan untuk orang tua kami.
yang masih ada di dalam dunia ini Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati masa-masa usia mereka dalam menikmati masa-masa usia senja, ataupun juga Tuhan untuk apa yang telah mereka perbuat bagi kami. Kami berdoa, ajari kami Tuhan, one day suatu saat kami menjadi orang tua, dan ajari kami Tuhan untuk menjadi orang tua yang mengasihi anak-anaknya dan mendidik anak-anak kami Tuhan dengan dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.